Roro Jonggrang yang di sana, di Prambanan. yang di Prambanan ini, ibunya sini. Kurang tepat. Oh, bukan. Bapaknya itu sini. Ratu Boko itu bapaknya Roro Jonggrang. Oh. Bukan ibu. Oh, kok Ratu? Kenapa Ratu? Saya luruskan kalau begitu. Oh. Kita mau ke Candi Ratu Boko. Ini satu paket dengan ke Prambanan. Ya, silakan. Oke, pernah berkunjung ke sini sebelumnya? Perdana, terima kasih. Jadi kalau begitu, akan saya kasih gambaran dulu. Jadi tempat ini tuh kurang lebihnya ada 16 hektar. Ini kawasan Ratu Boko nih. Betul. Nah, jadi sekitar 100 meter nanti baru situs pertama. Nanti kita akan menemukan pintu gerbang masuk ke keraton. Keraton ini jadi ceritanya keratonnya Ratu Boko dulu. Bener. Jadi tempat ini tuh mungkin akan lebih pas kalau disebut sebagai keraton, bukan candi. Oh, keraton. Ada yang tahu perbedaan candi dan keraton nih? Nah, apa Secara coba? umum? Ya, nah. Apa? Kalau dari fungsi dulu, candi itu sebagai tempat ibadah. Iya. Nah, betul kan? Kalau Apa candi tempat apa, Dek? tempat ibadah, berdoa. Berdoa. Kalau keraton itu nanti tempat tinggal. Atau bisa diartikan juga istana. Istana. Ini istana apa namanya? Istana Ratu Boko. Istana apa? Ratu Boko. Yo tak kasih Ratu Boko kan. Ratu Boko. Ratu Boko. Nanti yang terkenal itu malah anaknya Ratu Boko yang bernama Dede. Roro Jonggrang. Oh, Dek. Roro Jonggrang yang di sana, Di Prambanan. yang di Prambanan ini, ibunya sini. Kurang tepat. Oh, bukan. Bapaknya itu sini. Ratu Boko itu bapaknya Roro Jonggrang. Oh. Bukan ibu. Oh, kok Ratu? Kenapa Ratu? Saya luruskan kalau begitu. Oh, Dek, bapaknya Bapaknya Ratu. bener bapaknya. Ratu Boko itu bapaknya Roro Jonggrang. Ya. Yang dikawin sama yang mau dikawin sama siapa tadi? Bandung. Sama Bandung. Bondowoso. Ya. Hah? Jadi Bandung bawa deh. sebelah kiri kita tuh. Nah, sebelah kiri kita itu Candi Prambanan. Tuh Candi Prambanan yang tadi tuh. Tuh. Karena diketupkan di daerah Prambanan. Oh, nama kerajaannya Prambanan dulu ya. Nama daerah. Daerahnya Prambanan. Nanti kalau umat Hindu itu masih menggunakan untuk pemujaan atau Yang ini ya. Kalau Borobudur kan Hindu di sini nanti memuja Dewa Siwa. Siwa. Berdasarkan prasasti, makanya candi itu disebut Candi Siwa Geraha. Itu tempat ibadahnya umat Hindu. Nanti Candi Dewa Siwa. Dewa Siwa. Makanya nanti paling besar itu Candi Siwa. Yang paling tengah itu ya. Betul, tengah paling Candi tinggi Siwa. sendiri 47 meter. Nanti Ada sampingnya berapa jumlahnya? berapa? Ada berapa jumlah semuanya yang harus dikerjain satu malam itu? Dalam legenda 1100.
1000. 1000. Betul. Hampir aja sejuta lagi. Hampir sejuta, 1000 1000. aja. Tapi dalam legenda. Legenda. Kalau dalam sejarah kenyataannya itu hanya di 240 candi. Cuman ada 240 candi saja. saja. Oh, enggak ada 1000 itu ya? Enggak ada. Kalau di cerita itu Nek cerita 1000. legendanya 1000. Nah, makanya kalau sesuai cerita legenda juga, Heeh. candi itu nanti yang akan disebut Candi Roro Jong. Yang tengah itu semuanya. Oh, semuanya. Betul. Jadi bisa diartikan itu punya 3 nama. Apa tuh? Candi Prambanan, Candi Siwa, dan Siwagraha. Candi Roro Jong. Oh iya iya. iya. Kan 3. Nah, Apa aja? ingat Candi Prambanan, Prambanan, Siwagraha, Candi Siwagraha, dan Roro Jonggrang. Nah, sekarang saya menjawab, kenapa kok Ratu Boko tadi laki-laki, Oh. bukan perempuan? Nah, Iya. karena selama ini termasuk bapak tadi Oh, Ratu Boko itu laki-laki ya? laki-laki, Bapaknya Roro bapaknya Jonggrang. Roro Jonggrang, kenapa bukan ibu atau bukan perempuan? Istilah kata ratu yang digunakan penamaan tempat ini dulu Heeh. itu dari bahasa Jawa. Wah. Dalam bahasa Jawa, makna ratu itu penguasa. Oh, Nah, iya, di iya. sini tidak Oh. menyebutkan gender. Boleh laki-laki, Oh, boleh perempuan. Nah, seperti ini, bila mana saya artikan nih, entah bapak atau entah ibu kok menjadi seorang ratu, penguasa, ingin menurunkan tahta ke anaknya, dari kesekian anak itu harus diutamakan laki-laki. Laki-laki. Nah, dari itu kan kita sudah sepakat Ratu Boko laki-laki. Ratu Boko laki-laki, Dek. Nah, nanti kalau dalam cerita sejarahnya, ini bukan Ratu Boko, raja penguasanya, Oh. bernama Rakai Pikatan. Oh, Rakai Pikatan. Betul. Nah, Rakai Pikatan Apanya? nanti diartikan yang membangun Prambanan sebagai tempat ibadah, Rakai bertempat Pikatan. tinggal di sini, makanya disebut sebagai keraton. Oh, Ratu. Jadi kalau kita ngomongkan sejarah, Ratu Boko, Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso tidak ada. Oh. Adanya nanti Rakai Rakai Pikatan. Pikatan, Pramudiyawardhani, Benar. Bala Putra Dewa. Betul. Di sejarah nggak ada itu Ratu Boko. Ya, makanya nanti penyebutan kita harus dibedakan. Kalau di legenda itu ada Ratu Boko, Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso. Betul. Tapi kalau di sejarah itu Rakai Pikatan, Bala Bala Putra Dewa, Pramudiyawardhani, Pramudiyawardhani. Rakai Panangkaran, Iya, Empu iya, iya. Sindok, Oh, Longsala, Empu seperti Sendok. itu. Iya, benar. Nah, makanya setelah belum cerita lanjut, mau foto bareng-bareng nggak? Di mana? Di belakang Kusen Keraton. Boleh. Saya bantu. Ini berarti Rakai Pikatan kemungkinan dulu di sini. Ya, diartikan tempat tinggalnya di sini. Di sini Betul. mengawasi pembangunan di sana. Bertempat tinggal. Oh, bertempat tinggal. Karena dia yang membangun dua-duanya. Oh. Yang membangun itu tempat ibadahnya, Hah? membangun ini tempat tinggalnya. Tinggalnya. Pikatan itu Ratu Boko. Beda Beda cerita. versi, Oh. beda Beda cerita. versi. Tapi saya artikan sama-sama penguasa. Heeh. Cuma kalau Ratu Boko penguasa dalam versi legenda, kalau Rakai Pikatan itu versi dalam sejarahnya. Jadi Rakai seperti itu. Pikatan. Oke. Pada lebih banyak yang mobil. Mana keratonnya? Nah, kalau keratonnya nanti bisa diartikan ini baru pintu gerbang Gapura. Ini udah Nanti rehab lah ya. keratonnya itu Ini mah baru mungkin ya. Ceritanya ya. ini hasil restorasi. Restorasi. Nah, keratonnya itu dari Gapura yang kedua ke tenggara sekitar 150 meter. Nanti Ini ada batu-batu asli nih, batu-batu peninggalan yang bawah tuh. betul, tapi nanti lebih yang sudah terkikis atau tidak rata mungkin agak maju sedikit. Nah, jadi ini. Nanti kan ada yang batu masih halus, ini yang sudah tidak rata. Nah, ini merupakan batu asli original daerah keraton dibangun dulu. Yang ini. Betul. Yang Nah, ini. ini tambahan zaman sekarang. Ini Makanya yang kalau sesuai aturan tidak boleh diinjak Diinjak. itu karena keamanan dan juga biar tidak terkikis habis Iya, iya, oleh iya. sepatu kita. Iya, Oh, iya, iya. Nah. Ini jalan aslinya ini ya. betul. Tapi dulu tertimbun ya. Tertimbun Tertimbun ya? setinggi itu kurang lebihnya. Oh, ini. Tertimbun sampai ujung, Oh. digali. Nah, saat Ketemu digali diketemukan struktur batu ini. Oke. Kalau itu buat itu? Itu tambahan aja. Itu Tambahan mungkin aja. bagian dari kayak semacam dulu alun-alun atau tanah lapang luar kan. Gitu. Oh, iya. Jadi kalau diartikan berapa lama, berapa usia batu ini, nanti ada prasasti Haralingga berangka tahun 778 Saka, 700 78 Atau Saka,
atau di 856 Masehi. Masehi. 856 Masehi. Jadi ya kurang lebihnya setidaknya sekitar 1200 tahun yang lalu. Waduh, Usia batu yang digunakan bangunan jalan 12 itu masuk abad. ke keraton. Sama, Prambanan itu juga dibangun berdasarkan prasasti Siwagraha Heeh. di 856 Masehi. 856 Masehi. Masehi. Tapi kalau dalam prasasti biasanya Saka. Jadi Saka. 778 Saka. 778 Saka. Betul. Kalau dalam cerita legenda, Ratu Boko itu digambarkan raksasa. Oh, Raksasa Dan gimana Ratu Boko itu? raksasa, cerita, digambarkan raksasa. legenda Sudah raksasa, dia nanti pemakan manusia. manusia. Ratu Boko. Iya. Ratu Boko itu. Wah, Menakutkan. oh menakutkan ya gitu. Kan tinggal ditembak. Oh, ditembak. Menakutkan. Makanya di sini saya luruskan dulu. Heeh. Karena ini cerita legenda, cerita rakyat, mau penggambaran raksasa seperti itu boleh nggak? Boleh, ya. Tapi sebenarnya kalau lebih diambil makna dari budaya wong Jawa, bentar ya, biar untuk foto dulu bentar. Oh iya, mau foto tuh, Mas. Raksasa pemakan manusia itu akan lebih tepat kalau diartikan seorang raja, penguasa, pemimpin. Itu kan mempunyai wibawa besar, kekuasaan besar. Nah nanti sayangnya semena-mena kepada rakyat saat memerintahnya. Makanya terus digambarkan raksasa pemakan manusia. Oh. Kan bisa dikatakan jahat. Nah makanya jahat ini terus ada kesatria dari Pengging tadi bernama Bandung Bondowoso. Satria dari Pengging. Betul, Pengging itu nanti diartikan di daerah Boyolali. Oh, Boyolali. Nah, Sebelah sana tadi ya. sebelah timurnya Pak nanti sana. Timurnya begitu ini. Nah akhirnya karena Ratu Boko yang tidak baik atau jahat tadi ada Bandung Bondowoso mengalahkan. Nah kalau Ratu Boko kalah rajanya berarti tempat ini terus dikuasai oleh si pemenang. Nah, saat di tempat ini Bandung Bondowoso tadi bertemu dengan putri cantik yang bernama Roro. Jonggrang. Karena kecantikan Roro Jonggrang ini menjadikan Bandung Bondowoso langsung jatuh hati dan berkeinginan untuk menikahi. Nanti disebut sebagai alun-alun. Nanti diartikan tempat berkumpulnya rakyat masyarakat waktu Di mana itu. ini? Betul. Kalau keraton atau istananya raja itu tuh di belakang pohon jati, yang kelihatan dinding itu yang disebut sebagai pendopo. Mana tuh? Itu dinding. Tenggara itu loh. Oh, itu dinding itu tuh. Betul. Itu pendoponya. pendopo. Ini alun-alunnya. Ini alun-alun. Berkumpulnya rakyat. Itu Itu ada gerbang. fasilitas. Itu memang gerbangnya dulu. Mm-mm. Gerbang ya. Dan pintu gerbang itu kalau kita perhatikan, pintunya kan ada besar, kecil, semakin kecil. Ada yang tahu maknanya? Apa tuh? Maknanya betul sekali. Kasta dan Oh. derajat. Karena dalam era ini atau dalam agama Hindu, kasta derajat itu diberlakukan. Makanya Oke. bisa diartikan bila mana berkunjung ke keraton kok kastanya tinggi, derajatnya Nah. tinggi, betul. Silahkan lewatin yang besar. Bila mana kok dia lebih bawah, itu di Oh, kanan ya. dan kirinya. Nanti Oke. diartikan dia Oke. kasta sudra atau saya artikan rakyat biasa, dia paling ujung. Makanya Kalau itu tembok apa itu? Panggung. itu yang ini ya Pak, batu-batu ini dulu. Yang Itu nanti penyebutannya candi pembakaran. Jadi Oh. candi pembakaran itu bukan untuk pembakaran mayat, tapi pembakaran kayu. Oh. Karena dalam dewa Hindu itu ada Oh. dewa api atau dewa Agni. Iya. Makanya upacara api suci atau Agnihotra akan membakar kayu di atas candi pembakaran. Ada kayu ya, itu pengaman dari perigi. Perigi itu sumur atau sumuran kayak kotak seperti ini aja. Nah, membakar kayu, apinya terus disembah. Nah, jadi sebenarnya kalau bagian keraton intinya itu malah di pendopo itu. Nanti ada kolam pemandian, ada keputren. Di situ tuh. Oh, di sekitar itu. Nah, nanti situs terakhir itu berada di tangga ujung. Itu. Nanti ada gua. Oh, ada gua. Penyebutan gua lanang, gua wadon itu untuk bertapa atau bertapa. Gua lanang untuk raja, gua wadon untuk ratu. Oh, iya. Nah, makanya terus kadang saya kasih tahu gambaran dulu. Karena kalau orang berkunjung ke Prambanan, Borobudur, itu pasti akan membayangkan bangunannya akan banyak batu, banyak arca, banyak relief. Iya. Kalau Di sini nggak ada. Tidak ada.
Kenapa tidak ada? Jadi perbedaan candi dan keraton itu selain dari fungsi, itu bahan bangunan. Candi itu batu, keraton itu kayu. Nah, makanya kalau saya artikan bangunan di Keraton Ratu Boko ya tinggal pondasi, tinggal dinding, atau tinggal lantainya saja. Ini tinggal apa yang ada? Ini apa ini? Ini namanya paseban. Ini Nah, paseban. Ini Paseb- mungkin boleh tempat penerima tamu lah ya. kurang tepat. Nih, Apa tuh? menerima tamunya di pendopo, Oh. tapi ini ruang tunggu. Oh. Nah, kenapa ada ruang tunggu di sini? Kembali. Ini paseban ya. Jadi kalau kasta bawah berkunjung ke keraton, berkumpul di alun-alun, Heeh. raja yang di sini. Heeh. Namun kalau kasta tinggi ketemu sama raja di pendopo itu, namun harus seizin raja. Oh, Bila iya. mana Yang di sana raja? tuh pendopo itu. Betul. Itu tinggal apanya aja itu? Tinggal dindingnya saja. Dinding keraton. Nanti di dalamnya itu ada batur kotak seperti ini. Oh, Nah. di dalam itu ada batur ini kayak gini. Uh-uh. Asli Mas itu? Saya artikan asli, tapi hasil restorasi. Oh, Jadi dari bangunan-bangunan restorasi. di sini tuh hasil restorasi. Tapi kayak gitu dulunya lah ya. Betul sekali. Terus itunya, landscape-nya. Betul. Landscape-nya itu udah nggak robah gitu ya. Enggak, karena Kalau itu apa itu tuh? itu batu-batu gini, ceritanya kembali lagi ke candi pembakaran dulu. Karena candi itu bangunan sakral. Ya. Di mana untuk membangun bangunan candi itu biasanya harus ada syarat tirta, Air. Nah, makanya di sampingnya candi pembakaran nanti ada kolam. Yang itu ya? Betul. Nah, di bawah tuh kolam. Kolam. Kolam itu untuk menampung air hujan. Nah, saat diketemukan kan tadi ini tertimbun. Nah, itu tertimbun, digali, diketemukan batu-batu itu. Nah, ternyata batu-batu itu Oh iya. setelah disusun coba para steller, Ya, itu aku masih mencari Bobby. bentuk, mendapatkan bentuk itu pagar, Pak. Yang harusnya berada di sekeliling kolam sana. Oh, memagari kolam itu. Betul sekali. Dan nanti itu sudah katakan menunggu pendanaan. Pasang nanti lagi. akan dikembalikan lagi ke Oh, kolam sana. oke. Nah, makanya dari sini kira-kira mau ke pendopo atau mau cukup saya kasih gambaran di dalam pendopo itu ada apa? Di dalam pendopo nanti Jauh Ya. banget itu. ya memang ada batu seperti ini. Oh, ya kayak gini lah ya. Betul. Di dalam Sama kan gitu. kalau connecting ke sana ada dari keraton ke sana ke gua Lanang Guna Gua Wadon ada. Ada jalan. Ada, tapi kalau aslinya dulu yang dari pendopo itu bisa ke utara ke gua karena yang bisa melakukan semacam kayak berdoa bertawa bersemedi itu hanya raja dan ratu. Oh, Makanya tadi ada Gua penyebutan Lanang, gua lanang Gua dan gua wadon. raja di gua Lanang, wadon di gua ratu. Gua Wadon. Oh, tapi lebih tinggi gua lanang. Gua Ada tahu Lanang. kenapa? Tinggi mungkin. Oh bukan, derajat. Derajatnya. Laki-laki, perempuan tuh derajatnya lebih tinggi laki-laki. Oh. Makanya kalau mendirikan sebuah bangunan tempat harus lebih tinggi laki-laki. Itu Tapi luas, batur pendoponya luas itu. kurang Keratonnya lebihnya luas. Keratonnya luas. sekitar 10 kali 12 meter lah kurang 10 lebihnya. kali 12 meter. Kurang lebihnya ya nanti saya bisa update Begini info. ya. Karena memang nanti ada dua fungsi, ruang tamu dan ruang tidur. Raja dan ratu. Nah, anak-anaknya nanti ada penyebutan keputraan, ada penyebutan kesatria. Betul. Ada yang tahu kenapa kok bangunan ini pada rusak runtuh? Kenapa tuh? Salah satunya. Jadi memang benar. Jadi di tahun 1006 nanti 1006. ada penyebutan Mahapralaya. Mahapralaya. Maha itu besar, Heeh. Pralaya, Praloyo, musibah. Pralaya. Oh ini dada-dada tak kena mau jawab gitu. Jadi Pralaya. ada gempa, Ada gempa deh dulu nih, ada keratonnya kena gempa. ada banjir, Banjir. ada gunung berapi Gunung meletus, Merapi, Gunung Merapi ya. Nah, diperkirakan Merapi Hmm. itu di waktu yang bersamaan. Nah, akhirnya Tertimbun lah ini ya. nah, makanya daripada rusak, runtuh dan ada yang tertimbun. Gunung pasir. Nah, deh. jadi bangunan-bangunan di Jawa Mm-mm. itu rusak runtuhnya tahun 1600. 1006, bukan 1600. Jadi 1006. Namun kalau boleh tak kasih tanda kutip ya kalau saya menyebut Jawa. Mm-mm. Karena penyebutan Jawa dalam sejarah, jadi kalau penyebutan Jawa dalam sejarah itu hanya untuk Jawa bagian tengah. Di tahun 1790 tempat ini baru ditemukan orang Belanda. Kalau Tahun berapa? 1790. 1790 Belanda ya. Prambanan nanti 1733. Orang Belanda. Lebih dulu itu Prambanan berarti kan? Jadi Prambanan dulu 1733,
ini 1790, nanti Borobudur 1814. Oke. Terus sering jadi yang banyak bertanya, kok orang Belanda ya yang menemukan? Masa orang kita tidak tahu dengan adanya sebuah bangunan yang tinggi, besar, nek Borobudur itu nek wong Jawa paling lawang segede gaban gitu kok, maksudnya ya tidak terlihat. Sebenarnya kita tahu melihat ada bangunan di situ, namun ternyata sudah berganti era. Ini Mataram kuno, tahun sekitar 1700 itu sudah berganti dengan era Mataram Islam. Islamisasi, kita baru mengenal agama di mana masih banyak anggapan, di mana ada bangunan candi yang terbuat dari batu, musyrik, betul sekali. Itu bangunan animisme, dinamisme, syirik bagi kita malah menjauhi. Jadi dilupakan, Dilupakan. dikubur dalam-dalam. Ya, sudah katakan seperti itu. Seperti ada Begitu dianggap orang tidak ada. Belanda datang, Oh, ini bagus. ini reruntuhan peradaban Iya. Mahakarya. Ini bagus ya, kata. Sekali dicatat, Ini dicatat, kita teliti, dipublikasikan ke dunia. kita kasih tahu Ratu Wilhelmina sono. Pokoknya orang dunia biar tahu nih. Oh, gitu. Nah, dari itulah kenapa kok dalam sejarah Benar. kebanyakan candi Ditemukan orang. Belanda. Gitu. Ya, Kartika. Lebihnya sekilas cerita. Ya. Wah, Oke. luar biasa. Terima kasih. Oke. Nanti kalau lihat ke Prambanan nanti menemukan candi Error Siwa. Oke. Nggak ada. Kan ini mah tempat tinggalnya, istananya. Sekarang manusia berkepala gajah itu bukan Majapahit ya? Bukan. Bukan. Kalau saya lihat kan rata-rata disebutnya Majapahit. Gajah Mada. Gajah Mada. Bukan. Jadi, Ganesha. lebih ke Ganesha. Jadi Ganesha itu sebagai lambang ilmu pengetahuan sebenarnya. Iya. Karena Nanti kalau ITB. dalam makna ITB ya, Dewa itu Ganesha ya? diartikan semakin besar perutnya Ganesha, itu Hmm. semakin makmur. Betul, pintar. Ilmu pengetahuan. Ini malah semakin banyak banget. Dewa. Ini nih. Makanya Ini Bapak harus nih. pede loh. Nah, Ini. Bapak Ganesha. ini diartikan sudah makmur, tapi malas olahraga. Gitu. Nanti juga Ini Ganesha semakin banyak ilmunya semakin besar perutnya. Ya, gitu ya. Ganesha ya. Soalnya Ganesha Jadi disebutnya guru besar saya itu. Guru besar. Jadi seperti itu. Lanjut ke sana sama Mas. Boleh Ya. kalau gitu kita turun saja ngikut ke paket Ya. sana. Yuk, yuk. Oke, yuk.